Apakah orang Kristen percaya zodiak? Jawabannya adalah jelas tidak. Apa itu zodiak? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi yang ke-6, zodiak adalah lingkaran khayal di langit yang berpusat di ekliptika dan dibagi menjadi 12 tanda perbintangan. Di antaranya adalah Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Itu dia. Memang ada begitu banyak opini yang timbul. Misalnya, boleh aja lah, masa melihat ramalan zodiak aja nggak boleh sih? Boleh aja lah kita percaya horoskop. Yang penting kan kita kan sekedar percaya, bukan betul-betul percaya. Ada yang mengatakan, kan iseng-iseng aja. Masa gitu aja nggak boleh sih? Dan mungkin ada yang mengatakan bahwa, ya saya sih nggak percaya zodiak, saya juga nggak percaya horoskop dan yang kayak begitulah. Itu semua hanya bualan belaka. Nah, ada pro dan ada kontra. Pertanyaannya, bagaimana kata Alkitab mengenai hal ini? Mari kita bahas. Sebagai orang Kristen, kita diingatkan untuk menaruh kepercayaan kita satu-satunya hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita diciptakan oleh Tuhan dan satu-satunya pribadi yang harusnya bisa memahami tentang diri kita, masa depan kita, kehidupan kita adalah Tuhan. So, apapun dan bagaimanapun kita, Tuhan meyakinkan kita hari ini bahwa kita dirancang indah dan penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. So kita semua punya hari depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. So Tuhan sudah merancangkan yang terbaik buat masa depan kita. Ya. Bapak Ibu semua, sebenarnya begini. Praktik ramal-meramal sudah ada sejak zaman bangsa Israel dulu. Bahkan Tuhan mengingatkan bahwa praktik-praktik semacam itu akan dijumpai ketika mereka masuk ke negeri Kanaan. Ayo kita lihat Ulangan 18 ayat 9 dulu. Dikatakan bahwa apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Apa yang terjadi dengan yang mereka lakukan yang Tuhan katakan keji itu? Nah, di ayat 14 dikatakan, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Catat, peramal atau petenung. Tetapi, lihat, engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Jadi Tuhan sudah ingatkan bangsa Israel waktu masuk tanah Kanaan, di sana sudah ada peramal. Sudah ada petenung di mana orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak berharap kepada Tuhan. Mereka berharap kepada apa yang mereka ramalkan, pada sesuatu berhala yang gak jelas gitu. Maka Tuhan tegaskan lagi di Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Katakan amin. Jadi umat Tuhan, mari dengarlah suara Tuhan Allah kita dengan cara yang Tuhan tentukan. Ingat, meminta petunjuk kepada dewa, arwah, roh peramal, orang mati adalah hal-hal yang sangat keji di mata Tuhan. Semua itu adalah cara-cara di luar Tuhan. Berarti itu semua merupakan sebuah pemberontakan terhadap Tuhan. Bertobatlah Bapak Ibu semua. Mari. Di Ulangan 18 ayat 12 juga dikatakan, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, itu yang terjadi. So jelas bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, masalahnya adalah zodiak atau mungkin horoskop jauh melampaui soal boleh atau tidak boleh dibaca atau diikuti. Ini masalah hati kita. Hati kita ini terpaut kepada Tuhan atau terpaut kepada hal-hal seperti itu. Di mana Tuhan adalah Tuhan yang satu-satunya yang punya otoritas dalam hidup kita. Karena kita anak Tuhan, hidup kita milik Tuhan, bukan milik yang lainnya. So kita perlu hari ini kita menyelidiki hati kita masing-masing. Yang mengerti katakan amin.
Jelas bahwa Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mendengarkan para peramal. Karena rencana Tuhan merupakan hal yang tidak dapat diselami oleh siapapun juga. Termasuk oleh para peramal yang paling hebat sekalipun di muka bumi ini. Sejatinya, seorang peramal juga masih seorang manusia biasa kan? Dia kan bukan Tuhan. So, kita perlu menyelidiki hati kita. Mengapa lebih banyak kita mencari petunjuk akan masa depan di luar daripada firman Tuhan? Tidakkah itu berarti kita meragukan firman Tuhan, kita meragukan Tuhan sendiri, kita meragukan petunjuknya? Pertanyaan berikutnya, mengapa saudara dan saya seringkali lebih banyak mencari petunjuk akan masa depan di luar firman Tuhan? Kita lihat, semua itu jelas menunjukkan bahwa kita meragukan Tuhan. Jika kita minta petunjuk di luar firman, di luar Tuhan, berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Bagaimana dengan iman kita, Bapak Ibu? Yang namanya iman adalah kita percaya sekalipun tidak melihat. Waspadalah. Hal ini tidak sepele di mata Tuhan. Tuhan sangat tidak berkenan. Saudara, catat baik-baik. Jangan pula merasa sudah benar jika kita tak pernah membaca zodiak atau horoskop. Ya, baik kalau saudara tidak baca itu, nggak apa-apa. Tetapi bisa jadi kita tidak membaca itu karena kita tidak ingin dipandang negatif. Namun sebenarnya kita juga mencari petunjuk dalam hal-hal yang lain, yang lebih ngeri dari itu. Hati kita yang berpaut pada ilah-ilah lain, itulah kekejian bagi Tuhan. Saudara, ramalan zodiak juga secara terang-terangan menentang dua perintah Allah. Yang pertama adalah tidak mendukung iman yang tertuju pada Allah. Dan yang kedua, merupakan sebuah bentuk ramalan yang mendahului ketetapan Allah. Padahal kita tahu bahwa hidup kita, mati kita ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak dapat menentukan kehendak Allah bagi hidup kita melalui sebuah ramalan atau zodiak. Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya untuk rencananya yang mulia. Jika kita memiliki pertanyaan, maka Bapak Ibu semua patut kita bertanya hanya kepada Tuhan penciptanya. Bukan dengan melihat ramalan zodiak atau bahkan bertanya kepada para peramal. Bertobatlah. Katakan amin. Mari Bapak Ibu semua pancangkan tinggi-tinggi tiang kekudusan untuk menolak segala kekejian yang mendukakan hati Tuhan. Bertobatlah, hanya percaya kepada Tuhan, jangan pernah percaya kepada zodiak. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.